Provinsi Bengkulu. Fungsi PMD Provinsi Bengkulu ini seperti mana nih Pak Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu? Terima kasih Pak Aidil. Jadi PMD itu ya bertugas atau tupoksinya membantu gubernur dalam rangka merumuskan kebijakan terkait dengan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ada beberapa indikator yang harus dicapai dan ini perlu kerjasama dengan seluruh PMD yang ada di kabupaten. Salah satunya adalah indeks desa. Sampai dengan hari ini kita baru 150 desa mandiri. Nah, tentu ini ke depan seperti apa supaya lebih banyak desa mandiri itu. Lalu desa yang miskin, desa tertinggal sampai dengan hari ini masih 30. 20 tahun 25 tahun ke depan artinya harus kita kurangi, bila perlu harus dihabiskan. Nah, itu satu ya. Kemudian dari sisi 6 SPM Posyandu ya, besok kita akan panggil seluruh kepala PMD untuk menyamakan persepsi bahwasanya 6 SPM Posyandu itu harus dikerjakan bersama-sama oleh PMD, oleh Dinas Kesehatan, oleh Dinas Sosial, oleh Dinas Pendidikan ya, oleh Pemberdayaan Perempuan. Sama-sama. Posyandu bukan hanya sekedar timbangan bayi sekarang, tapi seluruhnya menyangkut 6 SPM itu ya. Kemudian bagaimana kelembagaan ya, kelembagaan ini entah itu Bundes atau koperasi. Nah, ini menjadi target kita ke depan. Kita tidak ingin Bundes itu hanya ya nama saja. Kita ingin mereka punya usaha yang jelas, kemudian menghasilkan bagi desa ya. Kemudian dari sisi penataan desa ya, batas desa ya, ini menjadi prioritas-prioritas yang harus dikerjakan bersama-sama PMD dengan PMD Kabupaten Kota. Kami selaku yang di provinsi ya, pembinaan, pengawasan dan evaluasi itu bersama-sama dengan pendamping desa untuk melakukan pekerjaan ini ya. Jadi sangat banyak yang akan kita kerjakan ya, mudah-mudahan ini berkolaborasi dengan seluruh teman-teman yang ada di kabupaten kota sehingga visi dan misinya itu sama, gerakannya pun nanti akan bersama-sama. Salah satu ini adalah program Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih. Saat ini belum begitu berjalan dengan apa yang dikehendak oleh pemerintahan negara Republik ini. Jadi sebagai badan pengawasan untuk baik itu di kabupaten, untuk di dalam kota, seperti mana untuk biar secepat mungkin untuk melaksanakan Koperasi Merah Putih ini berjalan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Bagaimana ini Pak? Ya, terima kasih. Secara teknis itu akan dilakukan pembinaannya oleh Dinas Koperasi, baik provinsi maupun kabupaten. Dalam waktu dekat, kemungkinan seluruh koperasi itu akan dilatih dulu. Ya, kemarin kan pembentukannya sudah, pengurusnya sudah. Maka dalam waktu dekat pengurus itu akan dilatih. Ya, nanti setelah dilatih semuanya, baru tahapannya lah pada action. Actionnya inilah mungkin kolaborasi antara kita semua ya. Nah, terkait dengan bagaimana juga jenis dari sisi pendanaan desanya itu mungkin nanti kita tunggu petunjuk yang lebih detail dari pemerintah pusat ya. Insyaallah nanti bersama-sama dengan teman-teman di dinas teknis untuk memfinalkan ya dari sisi usaha yang ada akan dikembangkan oleh masing-masing koperasi yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu. Kita ingin juga ya usaha yang dimunculkan itu betul-betul memberikan manfaat buat masyarakat desa yang ada di wilayah desa itu semua. Terakhir nih Pak Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu, himbauan ke seluruh PMD di kabupaten baik itu di dalam kota itu seperti mana Pak, biar ini koperasi ini secepat mungkin untuk berjalan? Ya, pertama berkolaborasi dengan dinas teknis ya, supaya apa yang dilakukan oleh dinas teknis PMD itu mensupport ya, karena desa itu tempat seluruh program nyampai ya. Dinas kesehatan ujungnya akan ke desa ya, koperasi juga ujungnya ke desa ya, infrastruktur juga ujungnya ke desa. Artinya desa itu menjadi sasaran seluruh program. Nah, makanya kita selaku yang membidangi desa juga bersama-sama dengan dinas terkait
untuk agar program yang dicetus atau yang dilaksanakan oleh OPD teknis itu betul-betul berhasil pembangunan yang ada di desa. Oke.